Betul, ya. betul. Sekali lagi mari kita luruskan terkait dengan pemberitaan itu, ya. Biarkanlah masalah hukum tetap berjalan, ya. Ya, sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai warganya tunduklah pada ketentuan apa jadi hukum itu, ya. Jadi biar itu berjalan, tapi pada prinsipnya terkait dengan ya mempertahankan marwah UGM mestinya menjadi bagian daripada tugas kita semua, baik itu anggota Sivitas Akademika maupun alumni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Sepertinya Roy Suryo CS kali ini benar-benar tamat sahabat ya, karena salah seorang dekan dari UGM kembali speak up ke publik, dan ini sangat-sangat luar biasa karena kemudian orang-orang ini dianggap sebagai orang fasik. Dan hebatnya dekan dari UGM ini sampai kemudian mengeluarkan ayat memberikan delegitimasi terhadap Rismon CS maupun Roy Suryo dan Tipa sebagai orang yang dianggap fasik, artinya orang yang tidak memiliki kapasitas sama sekali. Seperti apa tamparan keras dari dekan UGM ini coba kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala quwata illa billah, amma ba'. Kalau kita melihat perseteruan ya hoax ataupun berita yang merendahkan tentu martabat institusi Universitas Gadjah Mada, maka tentu saya selaku ya bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi, ya. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin, yang artinya bila kamu didatangi orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka konfirmasilah terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, ya, Konfirmasi agar kita tidak menimpakan pada suatu kaum yang mana menjadikan diri kita menyesali atas perbuatan itu karena kita tidak mengetahuinya dengan apa jadi pasti. Oleh karena itu ya saya berusaha untuk melakukan tabayun kepada tentu Fakultas Kehutanan terkait dengan itu semua, karena saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu ya Pak Dekan beserta jajaran pimpinan, bahkan dekan senior, dosen senior dan alumni ya hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian ya, para dekan ya, untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan daripada Bapak Joko Widodo itu sendiri. Wow. Akhirnya dengan melihat semua dokumen, bahkan dengan ya didukung oleh pernyataan alumni yang satu angkatan juga ya. Yang pertama ya, saya melihat semua dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan itu sangat luar biasa, lengkap dan apa jadi asli ya, bukan barang bikinan. Yang kedua juga berdasarkan ya
pernyataan daripada alumni yang satu angkatan, terus dosen senior, itu menjadikan kita semua yang hadir pada saat itu yang tadinya ilmu yakin ya, karena percayanya hanya mendasarkan pada pernyataan tentu pimpinan universitas ataupun dekan ya, fakultas kehutanan ya, maka menjadi hakul yakin ya, tidak-tidaknya menjadi ainul yakin. Ainul ya. yakin. Yakin dengan melihat sendiri ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang intinya bahwa Bapak Joko Widodo itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus ya. Oleh karena itu ya, kami sangat berharap kepada para alumni ya, kepada sivitas akademika ya, baik itu tentu dosen ya, tenaga kependidikan, mahasiswa, untuk bisa meluruskan berita-berita miring tersebut ya, karena secara pendekatan agama tentu kalau kita menebar berita bohong ya, apalagi fitnah, imbalannya adalah dosa, dan dosa itu bisa menjadi dosa yang terus-menerus karena melalui media sosial yang bisa bertebaran kemana-mana. Ingat ya, betul. Sekali lagi mari kita luruskan terkait dengan pemberitaan itu ya, biarkanlah masalah hukum tetap berjalan ya. Ya, sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai warganya tunduklah pada ketentuan apa jadi hukum itu ya. Jadi biar itu berjalan, tapi pada prinsipnya terkait dengan ya mempertahankan marwah UGM mestinya menjadi bagian daripada tugas kita semua, baik itu anggota sivitas akademika maupun alumni ya. Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ini semakin memberikan kekuatan bagi para pendukung Pak Jokowi bahwa memang seluruh data-data yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang tersimpan di Fakultas Kehutanan sampai hari ini masih terjaga, dan itu Pak Dekan sendiri sudah menyaksikan, dan beliau sangat berharap seluruh civitas akademik UGM maupun mahasiswa agar menepis seluruh isu-isu yang beredar di luar sana terkait soal ijazah Pak Jokowi yang palsu. Dan saya kira ini hal yang sangat bagus. Artinya Rismon CS betul-betul terkepung dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana sikap dari Polda Metro Jaya untuk mempercepat kasus ini, karena ini semakin konkret apa yang disampaikan oleh Pak Dekan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.